Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita pada hari ini, marilah kita disapa oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang boleh mengizinkan kami bangun dari tempat tidur kami, dan kami boleh menghirup napas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai setiap aktivitas pelayanan kami. Terlebih ya Tuhan, kami ingin disapa oleh firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan pada Sabtu 11 Februari 2023 didasarkan kepada Poda pasal yang ke-28 ayat yang ke-27. Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Manang ise namar dingga basa tuna pogos, dang tagamon hurangan. Ale manang ise napapipi matana, godang bura manginona tuibana." Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seseorang yang dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain adalah dia yang boleh dikatakan seorang yang kaya sejati. Kalau mungkin kita mengandalkan pikiran, kalau kita tidak kaya, bagaimana mungkin kita dapat memberi kepada orang lain, bukan? Banyak orang masih berpikir-pikir jika dia hendak ingin memberi kepada orang lain. Mungkin dia berkata, "Wah, kalau aku memberi berarti uangku bisa berkurang. Berarti hartaku bisa berkurang. Atau apa yang aku berikan mungkin akan berkurang. Untuk kebutuhan diri sendiri saja tidak cukup. Bagaimana mampu memberikan atau memikirkan orang lain?" Mungkin ada di antara kita yang berpikir demikian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tidak akan menjadi miskin karena kita memberi, atau bahkan kita memberi bukan karena keberadaan kita. Justru dengan memberi kita menunjukkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan, bahwa kita hidup dalam kelimpahan anugerah. Dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa, namun selalu berkekurangan. Memberi juga menunjukkan bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya ketika kita mau memberi. Karena orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Kita pun tidak akan rugi jika kita mampu memberi kepada orang lain. Malah ketika kita mampu memberkati orang lain, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Saat memperhatikan kebutuhan orang lain, percayalah, Tuhan sendirilah yang mengambil alih seluruh kesulitan yang kita alami. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Tuhan membutuhkan uang atau harta yang ada pada kita? Tidak. Tapi Tuhan berkata, "Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas." Bahkan pemazmur juga mengatakan, "Punyamulah langit, punyamulah juga bumi." Ternyata segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Bahkan apa yang kita punya itu berasal daripada Dia. Tapi mengapa Tuhan mampu mengingatkan kita? Kenapa Tuhan mau mengajarkan kita agar kita terbiasa atau membiasakan diri untuk saling memberi? Mengapa Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain? Semakin banyak yang diberkati oleh Tuhan, maka semakin banyak pula orang yang akan terberkati. Jadi kita sudah diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita memiliki tanggung jawab yang semakin besar di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas yang pasal yang ke-12 ayat ke-48b dikatakan,
Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dan padanya akan banyak dituntut. Tuhan memberkati kita, agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, bagaimana segala sesuatunya adalah berkat Tuhan. Segala sesuatunya adalah kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu Engkau mempercayakan segala berkat itu kepada kami. Dan melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan ya Tuhan, bagaimana kami mampu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Dan kami semakin dipercayakan Tuhan untuk menjadi berkat di sekitar kami. Firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, bagaimana kami mampu memberi kepada orang yang berkekurangan, orang yang tidak mampu, karena kami telah terlebih dahulu Engkau berikan kelimpahan ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkan dan ingatkan kami selalu, agar mampu menghidupi firman-Mu, terlebih dapat melakukannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.